di sini saya akan menjelaskan tentang konsep identitas nasional. Dimulai dari pengertian identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah nasional. Pengertian dari identitas adalah tanda ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang ataupun sesuatu yang dapat membedakannya dengan suatu yang lain. Yang kedua yaitu nasional. Nasional yaitu identitas yang melekat pada kelompok yang terikat karena kesamaan budaya, daerah, ciri fisik, keinginan, dan cita-cita. Sehingga pengertian dari identitas nasional yaitu kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dapat membedakannya dengan bangsa yang lain. Kemudian kita masuk ke pembentukan identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yaitu melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Berbicara tentang identitas nasional, secara historis ialah identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional atau bangsa. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan antar budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sedangkan secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, dan lambang negara Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah Pancasila juga termasuk identitas nasional? Wawasan jenius yang tak ternilai harganya dari para The Founding Father. Apakah Pancasila juga termasuk identitas nasional? Warisan jenius yang tak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, melainkan merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Apa saja identitas nasional negara Indonesia? Yang pertama, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang kedua, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Identitas nasional bangsa Indonesia. Poin yang keenam yakni sebagai dasar falsafah negara, yakni berupa Pancasila yang merupakan ideologi satu bangsa Indonesia. Yang ketujuh sebagai konstitusi negara Indonesia, yakni berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan sebagai bentuk negara Indonesia yang berkedaulatan terhadap rakyat dengan bentuk pemerintahan berupa republik. Dan yang kesembilan sebagai sistem Indonesia, yakni sistem demokrasi, di mana demokrasi tersebut merupakan sistem yang menjunjung tinggi adanya kedaulatan terhadap rakyat. Tantangan identitas nasional di kalangan masyarakat. Menurut saya masih ada yang belum menerapkan dalam hal nilai-nilai luhur, contohnya seperti bersikap acuh tak acuh kepada sesama dan tidak peduli kepada sesama. Kemudian dalam hal nasionalisme dan patriotisme, contohnya seperti ketika seseorang memilih produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan ketika seseorang lebih membanggakan budaya asing daripada budaya sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita tanamkan identitas nasional dalam diri kita dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan identitas nasional di kalangan masyarakat.
Menurut saya seperti halnya dengan mempererat persatuan dan kesatuan. Contohnya tetap menjaga silaturahmi dan tidak bersikap individualisme. Kemudian dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti mematuhi peraturan yang ada, kemudian dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita, seperti mencintai produk lokal daripada produk asing. Pada saat sekarang ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Masyarakat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk-produk. Masyarakat Indonesia lebih senang membeli dan memakai produk dari brand luar negeri daripada produk lokal. Dan masyarakat Indonesia senang mendatangi destinasi-destinasi yang ada di luar negeri daripada di Indonesia. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia juga tak kalah bagus. Selain itu, sikap individualisme yang semakin tinggi, sehingga semakin pudar budaya gotong royong, yang mana hal itu juga menjadi tantangan bagi kita pada era sekarang. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri daripada bangsa yang lainnya. Dan di dunia pendidikan sendiri diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tidak hanya dengan teori, masyarakat juga harus menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan pedoman hidup bangsa. Upaya mempertahankan identitas nasional yaitu dengan cara 1. Pelestarian budaya. Budaya merupakan salah satu faktor penentu jati diri bangsa. Namun, pada kenyataannya, budaya di Indonesia mulai menghilang karena pengaruh budaya asing. Untuk itu, perlu adanya pembangunan kembali jati diri dan budaya bangsa dan negara. Terdapat dua hal utama yang harus dilakukan. 1. Merevitalisasi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya agar berada pada jalur yang benar, sesuai dengan hakikat bangsa yang merdeka, sehingga bangsa kita mampu mandiri dan bermartabat. Kedua, mendorong political will penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk membangun dan menjabarkan kembali nilai-nilai dan semangat kebangsaan di setiap hati nurani rakyat. Selain itu, pembangunan dalam bangunan budaya seperti rumah adat dan lain sebagainya juga diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa. Peran pendidikan sangat efektif untuk menimbulkan rasa memiliki dan keinginan untuk mengembangkan kekayaan nasional dari masing-masing budaya lokal. Yang ketiga, mengembangkan rasa nasionalisme. Contohnya, 1. Dengan menggunakan hasil bangsa sendiri, karena dapat menambah rasa cinta dan bangga akan hal yang dibuat oleh masyarakat bangsa sendiri. 2. Menghargai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan bangsa. Contohnya, seperti membaca, menonton, dan mengunjungi hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme masing-masing individu. 3. Berprestasi dalam berbagai bidang seperti olahraga, akademik, teknologi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menambah rasa bangga dan sikap rela berkorban demi bangsa. Terdapat 3 aspek penting yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks nasionalisme, yaitu politik, sosial ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, mengembangkan sikap nasionalisme akan dengan sendirinya telah mempertahankan dan melestarikan keaslian dari bangsa ini, termasuk budaya atau kebiasaan, karakter, sifat-sifat, produk dalam negeri, dan adat istiadat. Dengan demikian, hal ini merupakan sikap yang menjadi salah satu faktor penentu dalam mempertahankan identitas nasional. Di sini saya akan menyebutkan dan sekaligus menjelaskan tentang upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama, tidak bersikap individualisme.
apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita, hendaknya kita menolongnya dengan ikhlas. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam menjalankan sebuah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan cara tidak menyontek saat ujian, mematuhi peraturan yang ada, dan masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan identitas nasional. Walaupun itu dengan hal yang sangat kecil. Karena suatu yang hal yang besar pastilah berawal dari hal yang kecil. Jadi jangan malu untuk melakukan hal kecil yang bersifat positif. Malulah ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Misalnya dengan memulai dari hal-hal yang kecil seperti membaca buku tentang perjuangan para pahlawan. Lebih mencintai produk lokal dengan cara menggunakan barang buatan lokal. Selain itu, kita juga dapat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah tempat tinggal kita masing-masing, agar budaya tersebut tetap lestari dan tidak luntur atau bahkan hilang dimakan oleh zaman.